Masih bersama Opan Ahmad. Pada video ini saya akan membahas mengenai transformasi kurva. Dan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai transformasi titik. Jadi ini salah satu bagian dari pembahasan mengenai transformasi. Hanya di sini pada transformasi kurva ini cakupannya lebih luas lagi. Jika pada transformasi titik kita mempelajari bagaimana sebuah titik berpindah dari sebuah posisi ke posisi lainnya berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada transformasi kurva ini kita akan melihat lebih luas lagi, lebih umum lagi, bagaimana jika sebuah kurva. Nah, kurva di sini tuh ini dalam makna luas ya. Jadi kalau ngomong kurva berarti kan bisa aja garis, bisa aja kurva gitu. Kurva sendiri. Dan kurva ini juga bisa jadi merupakan gambaran dari fungsi, atau juga ini merupakan gambaran dari persamaan ya. Nah, jadi kenapa saya katakan kurva? Karena kurva mewakili semuanya. Nah, jika pada transformasi titik kita dapat menyelesaikan transformasi secara langsung ataupun menggunakan matriks. Nah, pada transformasi kurva ini setidaknya ada tiga tahapan yang perlu kita gunakan sehingga kita dapat memperoleh hasil transformasi sebuah kurva apapun ya. Dan ketiga langkah ini satu sama lain saling terkait, sehingga semua langkah ini harus dikerjakan secara sistematis, di mana langkah yang pertamanya adalah kita tentukan dulu transformasinya secara umum. Jadi saya tuliskan ya di sini. Tentukan transformasi secara umum, sehingga ketika memperoleh masalah mengenai transformasi kurva, kita tuh jangan terlalu fokus ke kurvanya dulu, tapi fokuslah ke bagian transformasinya dulu. Nah, kita susun transformasinya secara umum, baik itu menggunakan pemetaan secara langsung atau bisa juga menggunakan matriks ya, bentuk matriks, sehingga ini ketika kita menentukan bentuk transformasi secara umum, outputnya akan berupa X aksen dan Y aksen. Ini untuk langkah pertama ya. Kita harus bisa menentukan X aksen Y aksen, baik dalam bentuk masing-masing X aksen Y aksennya ataupun sekaligus dalam bentuk matriks. Langkah pertama ya. Berikutnya langkah kedua. Nah, ini saya katakan tadi ini saling terkait, sehingga langkah kedua ini akan terkait dengan langkah pertama. Jadi untuk langkah kedua ini tentukan X sama dengan dan Y sama dengan dari langkah pertama. Nah, ini yang saya maksud terkait. Jadi ketika menyelesaikan langkah kedua ini kita mengacu kepada langkah yang pertama. Jika di langkah pertama kita memperoleh X aksen Y aksen, nah bentuk yang ini kita ubah sedemikian sehingga kita bisa memperoleh X sama dengan Y sama dengan dalam bentuk X aksen Y aksen di dalamnya tuh. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini bisa secara langsung, bisa juga menggunakan konsep inverse matrix ya, atau konsep matriks yang berkaitan. Inverse digunakan ketika
transformasinya melibatkan perkalian matriks. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, ini substitusi X dan Y yang diperoleh dari langkah kedua ya. Nah, ini dia langkah ketiga. Jadi setelah diperoleh XY, kita substitusikan X dan Y yang diperoleh dari langkah kedua ke persamaan atau fungsi, tergantung dari apa yang ditransformasikannya. Kalau persamaan ya persamaan, kalau fungsi ya fungsi. Dan apapun bentuk persamaan atau fungsinya, yang paling penting adalah kita ikutin langkah-langkah yang ada ini. Oke, itu dia, ingat-ingat langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah kita tentukan transformasinya secara umum. Yang kedua kita tentukan X dan Y dari langkah yang pertama. Dan yang ketiga kita substitusi X dan Y yang diperoleh dari langkah kedua ke persamaan atau fungsinya yang terdapat pada soal ya, pada permasalahan. Nah, kita lihat bagaimana contoh soalnya. Yang pertama, misalkan tentukan bayangan garis. Nah, ini garis ini bentuknya persamaan tapi bisa juga berupa fungsi. Y sama dengan 2X kurang 3 oleh translasi T sama dengan 23. Nah, ini langkah-langkahnya secara sistematis. Berarti yang pertama kita tentukan dulu bentuk translasi secara umum, karena di sini jenis transformasinya adalah translasi. Dan bentuk translasi secara umum itu jika digambarkan dalam bentuk matriks, ini bisa kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah transformasi matriksnya ya. Transformasi untuk translasinya 2, 3. Ini aturan untuk translasi. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah menyelesaikan langkah pertama. Karena kalau kita lihat di sini kita sudah bisa menyebutkan bahwa X aksennya sama dengan X tambah 2, Y aksennya sama dengan Y tambah 3. Nah, itu sudah jelas ya. Langkah pertama berarti sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya langkah kedua, dari langkah pertama ini kita jadikan XY, dan berdasarkan aturan pada matriks, XY ini berarti bisa kita peroleh dengan cara X aksen Y aksen dikurangi 2, 3 ya, matriks kolom 2, 3 seperti ini. Dan ini pun sebenarnya untuk langkah kedua kita sudah menyelesaikannya, karena dari sini kita bisa tuliskan bahwa X-nya adalah X aksen dikurang 2 dan Y-nya adalah Y aksen dikurang 3. Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiga, substitusi X dan Y yang diperoleh ke persamaan atau fungsi yang terdapat pada soal. Kalau kita lihat di sini kan persamaan atau fungsinya di sini merupakan persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 3. Dan ini umum ya, nanti nggak hanya ini yang kita peroleh, bisa segala macam, dan itu tidak tergantung bagaimana persamaan atau fungsinya. Yang jelas
kalau dari langkah terakhir ini X-nya kita ganti dengan X aksen kurang 2, berarti ini kita tuliskan Y-nya kita ganti dengan Y aksen kurang 3 ya. Y aksen kurang 3 sama dengan 2 dikali X aksen kurang 2 dikurang 3. Nah, sampai sini kita susun lagi persamaan atau bentuk fungsi yang baru, hasil transformasi. Kalau saya lanjutkan berarti ini menjadi Y aksen sama dengan 2X aksen 2 kali negatif 2 negatif 4 dikurang 3, negatif 3 di kiri pindah ke kanan menjadi tambah 3 ya. Sehingga kita peroleh bentuk Y aksen sama dengan 2X aksen kurang 2. Nah, sampai sini Y aksen sama dengan 2X aksen kurang 2 ini merupakan persamaan hasil translasi dari Y sama dengan 2X kurang 3 oleh translasi 2, 3. Nah, tapi di sini kan masih ada aksen ya. Nah, adanya aksen ini sebenarnya ini hanya merupakan variabel dummy. Jadi kita bisa tuliskan kesimpulannya. Jadi bayangannya itu bisa kita tuliskan tanpa aksen. Y sama dengan 2X kurang 2. Seperti itu saja. Ini contoh yang pertama. Coba kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Misalkan diketahui kurva. Nah, ini berupa kurva nih, kurva fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 4, kurva fungsi kuadrat ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangannya. Nah, ini sudah jelas ya. Ada sebuah kurva dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana bayangannya? Kita tidak tergantung dari bagaimana persamaan atau fungsinya. Ingat lagi sekali lagi bagian itu yang harus kita perhatikan pertama kali ketika mendapatkan soal mengenai transformasi kurva adalah transformasinya. Dan di sini kita lihat transformasinya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, caranya bisa kita gunakan untuk langkah pertama ini. Langkah pertama kan kita buat dulu transformasinya secara umum. Boleh kita gunakan rumusnya langsung dalam bentuk pemetaan. Boleh juga kita gunakan matriks. Nah, seandainya menggunakan matriks berarti pencerminan terhadap sumbu X ini bentuk matriksnya adalah X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya. Pencerminan terhadap sumbu X berarti 1, 0, 0, negatif 1 dikali XY. Nah, ini adalah langkah pertama. Nah, saya bandingkan ya. Jika menggunakan pemetaan berarti ini XY dipetakan, dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah X, min Y. Nah, ini jika menggunakan pemetaan. Nah, bedanya kalau menggunakan matriks kita langsung memperoleh X aksen Y aksen, sementara jika menggunakan pemetaan X aksen Y aksennya harus kita tentukan lagi gitu di sini tuh. Tentukannya berarti kan bagian kiri ini adalah X aksen dan bagian kanan ini adalah Y aksen. Sehingga kalau kita tuliskan langkah pertama jika menggunakan pemetaan X aksennya adalah X sementara Y aksennya adalah negatif Y. Nah, ini ketika menggunakan pemetaan ya, ingat ya. Jadi ini saya tandai. Ini merupakan cara lain. Jadi bukan bagian dari langkah yang sedang kita selesaikan ini. Ini
cara lain ya, cara langsung ya. Kita fokus saja untuk yang ini saya fokuskan penyelesaiannya menggunakan matriks, sehingga bagaimana selanjutnya setelah ini. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita ubah bentuk yang pertama ini menjadi XY. Dan bagaimana caranya? Ingat konsep matriks. Nah, di sini tuh X aksen Y aksen sama dengan matriks 1 0 0 negatif 1 dikali XY. Nah, berdasarkan konsep matriks, XY ini bisa kita peroleh dengan cara perkalian matriks transformasi ini, inverse-nya ya, perkalian dari inverse dari matriks transformasi dikali X aksen Y aksen. Sehingga di sini kita tuliskan inverse-nya 1 per negatif 1 dikali ini negatif 1, ini 0 ya, ini 0, ini 1 dikali X aksen Y aksen. Nah, ini menggunakan inverse ya, ingat. Nah, dan berikutnya kita memperoleh negatif 1 kali negatif 1 jadinya 1, 0 0 negatif 1. Nah, ternyata inverse-nya sama dengan matriks asalnya. Ini kejadian kejadiannya, kasusnya ternyata ini matriks inverse-nya sama dengan matriks asalnya. Dan ini nggak jadi masalah. Yang jelas pada langkah berikutnya kita akan lebih jelas memperoleh bagaimana X aksen dan sorry. Nah, ini dari sini X dan Y-nya berarti kita peroleh X aksen min Y aksen, sehingga kalau kita tuliskan X-nya adalah X aksen dan Y-nya adalah negatif Y aksen. Nah, bagian yang ini kita substitusi ke persamaan atau fungsi pada langkah ketiga. Pada langkah ketiga Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4. Y-nya kita ganti dengan Y yang baru, negatif Y aksen. X-nya kita ganti dengan X yang baru, X aksen kuadrat dikurang 4. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh bentuk, nah ini enggak elok ya, enggak cantik, bentuk negatif sendirian di sebelah kiri. Jadi kita buat Y aksen saja sama dengan negatif X aksen kuadrat ditambah 4, sehingga kesimpulannya, bayangannya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Nah, seperti itu dia ya, proses penyelesaian transformasi kurva jika menggunakan matriks dan melibatkan konsep inverse matrix. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya untuk jenis transformasi yang lain ya. Garis dengan persamaan 2Y dikurang 3X sama dengan 18 dirotasikan sejauh, atau langsung aja nih, 90 derajat berlawanan arah jarum jam, arah putaran, dengan pusat 0,0. Tentukan bayangannya. Nah, ini diharapkan makin ke sini
Makin mudah karena tadi sudah tahu langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita perhatikan adalah transformasinya, dan transformasinya ini berupa rotasi. Rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut. Nah, sudutnya di sini dibilangnya 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi artinya kalau berlawanan arah putaran jarum jam, sudutnya positif. Tapi kalau disebutkan searah putaran jarum jam, berarti sudutnya negatif. Itu harus kita tambahkan ketika ada informasi dia bagaimana sudutnya terhadap arah putaran jarum jam ya. Karena di sini berlawanan, kita tentukan positif. Nah, bentuk transformasi umumnya sendiri, ini kembali saya menggunakan matriks. Untuk rotasi ini, ingat ya, bentuknya adalah cos negatif sin cos. Nah, ini dia ya bentuk transformasinya, dan kita ketahui sendiri bahwa cos 90 adalah 0 dan sin 90 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, untuk memperoleh X dan Y nanti ini pada langkah kedua, boleh juga kita tuh menyelesaikannya dengan cara kalikan dulu matriks yang ini sebelah kanan, baru nanti ujung-ujungnya kita jadikan X sama dengan apa, Y sama dengan apa gitu. Boleh juga seperti itu. Misalkan nih kalau saya mau langsung nggak pakai inverse ya, X aksen Y aksen perkalian matriks 0 negatif 1 1 0, berarti jadinya kan negatif Y X. Seperti ini boleh juga ya, karena gampang, bentuk matriksnya mudah, jadi kita nggak sulit di sini untuk bisa mengerjakan secara langsung. Dan dari sini untuk langkah kedua kita bisa menyebutkan bahwa X-nya adalah Y aksen, sementara Y-nya adalah negatif X aksen. Sementara untuk langkah ketiga, X dan Y yang diperoleh substitusi ke bentuk persamaan atau fungsi yang terdapat di soal, dan di sini berupa persamaan garis 2Y dikurang 3X sama dengan 18, di mana Y-nya sekarang kita ganti dengan negatif X aksen. Negatif X aksen, sementara X-nya kita ganti dengan Y aksen 3Y aksen ya. Ini 18-nya dari sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga kita akan memperoleh sebuah persamaan garis negatif 2X aksen dikurangi 3Y aksen kurang 18 sama dengan 0, atau kita buat bagian depannya positif, 2X aksen ditambah 3Y aksen ditambah 18 sama dengan 0, dan kesimpulannya bayangannya adalah dua X ditambah 3Y ditambah 18 sama dengan 0. Seperti itu dia ya. Ada kalanya dalam transformasi kurva ini, atau dalam transformasi pada umumnya, itu tidak selamanya transformasinya tuh disebutkan spesifik gitu ya, kayak yang apa namanya, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, nggak disebutkan spesifik, tapi dia bisa aja nanti itu diberitahu langsung bahwa transformasinya itu berkaitan dengan sebuah matriks. Bisa aja terjadi seperti itu, seperti contoh soal yang ini nih misalnya. Ada sebuah garis X dikurang 3Y ditambah 3 sama dengan 0, ditransformasikannya ini bukan dengan jenis yang dikasih nama, tapi dibilangnya terhadap matriks
Nah, matriksnya langsung dikasih tahu. Misalkan di sini yang diketahui terhadap matriksnya itu adalah 2 negatif 3 negatif 1 2. Tentukan bayangannya ya. Tentukan hasil transformasinya misalkan. Oke. Nah, sekarang dia tidak disebutkan jenis transformasinya apa, dia hanya memberitahu matriksnya. Berarti langkah pertama ini lebih mudah lagi karena kita hanya cukup menuliskan bahwa X aksen Y aksennya itu sama dengan matriks transformasi dikali XY. Nah, sampai sini untuk langkah yang kedua, kalau mau kita kalikan dulu matriks transformasi dengan XY, itu akan lebih sulit jika dibandingkan dengan kita gunakan konsep inverse. Sehingga untuk langkah yang kedua, sebaiknya kita gunakan konsep inverse saja. Nah, di sini XY sama dengan inverse dari matriks transformasi 1 per determinan, berarti 4 ya, dikurang 3 dikali adjoin matriksnya. Adjoinnya sendiri ini sini 2, sini 3, di sini 1 dan di sini 2 dikali X aksen Y aksen, seperti itu. Tuh ya, inverse matriksnya 1 dikurangi determinan. Sip. Nah, sehingga kita bisa memperoleh bentuk X aksen Y aksennya menjadi maaf lagi deh. Nah, X dan Y nya ya, pada langkah kedua nih kita fokus ke X dan Y. 2 3 1 2 dikali X aksen Y aksen, dan kalau kita kalikan matriksnya akan diperoleh XY sama dengan 2X aksen ditambah 3Y aksen, sementara yang bawahnya menjadi X aksen ditambah 2Y aksen. Dan dari sini langkah kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, di mana X min 3Y tambah 3 yang merupakan persamaan pada soal ini, kita ganti dengan X dan Y nya dengan yang baru, di mana X nya kita ganti dengan 2X aksen ditambah 3Y aksen, sementara Y nya kita ganti dengan X aksen ditambah 2Y aksen. Nah, kita uraikan, ini berarti 2X aksen ditambah 3Y aksen dikurang 3X aksen dikurang 6Y aksen ditambah 3 sama dengan 0, sehingga akan diperoleh berikutnya min X aksen min 3Y aksen ditambah 3 sama dengan 0, dan kita bisa menuliskannya menjadi X aksen ditambah 3Y aksen dikurang 3 sama dengan 0, sehingga kesimpulannya bayangannya adalah X ditambah 3Y dikurang 3 sama dengan 0 tuh ya. Nah, tapi ada kalanya ketika menyelesaikan transformasi kurva ini kita dihadapkan pada masalah di mana untuk menyelesaikannya itu tidak selalu tidak selalu kita susun matriks transformasi, tidak selalu dapat kita susun matriks transformasinya dan mudah diperoleh X dan Y-nya, sehingga mau tidak mau kadang ini untuk beberapa kasus, untuk beberapa permasalahan kita gunakan langkah manual secara pemetaan gitu. Misalkannya tuh di sini diketahui ya, ada sebuah parabola Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 11
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Nah, ini ada sih matriks transformasinya ya. Tapi katakanlah kita kepepet nih, nggak bisa pakai matriks transformasi. Jadi bisa juga untuk kasus dimana lebih mudah menggunakan cara langsung, ya udah gunakan cara langsung aja. Jadi artinya tidak mengikat ya, kita tuh harus menggunakan cara tertentu. Seandainya misalkan nih yang ini kita lebih mudah pakai cara langsung, ya kita tuliskan aja bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1 ini, itu kita tuliskan bayangannya adalah X negatif 2 kurang Y. Itu aturannya ya, aturan dari pencerminan terhadap Y sama dengan A. Dan materi mengenai transformasi, rumus-rumus transformasi ini bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, itu ya, kita sudah tuliskan bagaimana kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1, di mana X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Dan dari sini berarti kalau kita tuliskan X aksennya adalah X, sementara Y aksennya adalah negatif 2 dikurang Y. Dan pada langkah kedua yang kita perlukan X sama dengan, berarti udah ya jelas di sini X sama dengan X aksen. Sementara untuk Y-nya perlu kita uraikan bagian ini nih. Negatif 2 kurang Y sama dengan Y aksen, negatif Y sama dengan Y aksen tambah 2, berarti Y-nya adalah negatif Y aksen negatif 2. Dan pada langkah yang ketiga, Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 8X tambah 11. Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen kurang 2, X-nya kita ganti dengan X aksen. Dan kita rapihkan. Negatif Y aksen sama dengan 2X aksen kuadrat dikurang 8X aksen. Ini berarti menjadi 11 ditambah 2, 13. Nah, akhirnya kita memperoleh bentuk Y aksen sama dengan negatif 2X aksen kuadrat ditambah 8X aksen dikurang 13. Seperti itu ya. Nah, negatif 2. Dan jawaban akhirnya nih, Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 13. Seperti itu. Negatif 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 13. Nah, ini jika betul-betul kita kerjakan tanpa menggunakan matriks tapi manual saja gitu ya. Kalau kita hafal aturannya secara langsung boleh, silahkan menggunakan aturan menggunakan langkah seperti ini. Dan itulah pembahasan mengenai transformasi kurva. Ingat aja tadi langkah-langkahnya ya. Nah, kita review langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan transformasinya secara umum sehingga diperoleh X aksen Y aksen. Yang kedua, tentukan X dan Y yang diperoleh dari langkah pertama. Dan langkah yang ketiga adalah substitusikan X dan Y yang diperoleh dari langkah kedua ke persamaan atau fungsi pada soal. Itulah pembahasan mengenai transformasi kurva ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.